Pagi hari di suatu sekolah, di kelas, seorang guru bertanya pada semua muridnya tentang pekerjaan ayah mereka masing-masing. Di saat anak-anak lain menjawab kalau pekerjaan ayah mereka adalah dokter, polisi, pebisnis, dan lain-lain, namun ada seorang anak bernama Max yang malah menjawab kalau pekerjaan ayahnya adalah seorang pembohong. Sepulang sekolah di depan rumah, Max bersama ibunya yang bernama Audrey terlihat sedang menunggu sang ayah yaitu Fletcher. Setelah lama menunggu, akhirnya Fletcher pun datang. Hey, how you doing, creep? A claw! Nothing can stop the... Save yourself! Fletcher lalu ngajak Max pergi nonton pertandingan tinju. Di momen itu, mereka bertiga terlihat seperti keluarga harmonis dan bahagia. Tapi, tiba-tiba datang seorang pria bernama Jerry yang langsung mencium bibirnya Audrey tepat di depan kedua mata Fletcher. What the f***? Ternyata si Jerry ini adalah pacar Audrey. Dan ternyata Audrey sama si Fletcher udah lama cerai. Jerry di situ sangat akrab dengan Max sampai membuat Fletcher cemburu. Tak lama kemudian, seperti janji Fletcher tadi, ia mengajak Max berangkat. Di perjalanan, Max bertanya apakah Fletcher akan benar-benar menepati janji mengajaknya menonton pertandingan tinju. Mendengar itu, Fletcher menjawab iya. Tapi setelah lama jalan, Fletcher justru ngebawa Max ke tempat kerjanya. Oh ya, Fletcher ini adalah seorang pengacara ya guys. Saat sampai di kantor, seperti biasa, Fletcher terus-menerus berbohong. Hey, Pete! You losing a little weight? Hi, Mr. Reed. Whoa! It's a bit extreme, isn't it? Did you do something to your hair? That's a thing nowadays, right? Taking lunch orders, Mr. Reed. Breakfast, I'm just about ready to pop. Kemudian mereka berdua ketemu sama asisten Fletcher yaitu Greta. Greta lalu ngucapin selamat ke Max karena besok adalah hari ulang tahunnya. Mendengar itu, Fletcher kaget. Dia lupa sama hari ulang tahun si Max. Beruntung Greta udah tahu kalau Fletcher pasti lupa, makanya dia udah nyiapin duluan hadiah biar Fletcher bisa kasihin hadiah tersebut ke Max. Waktu Max nunggu di dalam ruangan, Greta ngebacain jadwal Fletcher hari ini. Kayak janji pertemuan sama klien, ibu Fletcher yang tadi nelpon, dan lain-lain. Tapi kayak biasa, Fletcher selalu ngebohong. Dia ngebatalin pertemuan dengan alasan lagi sakit flu, nggak ngangkat telepon emaknya karena lagi liburan di luar negeri, dan kebohongan-kebohongan lain yang dia minta si Greta sampein ke mereka semua. Ia kemudian bertemu salah satu atasan bernama Miranda. Miranda lalu menyuruh Fletcher datang ke ruangannya. Saat Fletcher kembali, dia udah ngebawa setumpuk berkas kerjaan. Melihat itu, Max sedih sambil bilang kalau pasti hari ini lagi-lagi sang ayah ingkar janji dan gak bakalan jadi nonton pertandingan tinju. Malam hari, Audrey yang sedang makan malam bersama Jerry, mendadak Jerry melamar Audrey lalu mengajak pindah keluar kota. Namun bukannya senang dilamar, Audrey malah kelihatan belum siap. Jauh di lubuk hatinya, dia seperti masih mengharapkan Fletcher. Di apartemen, waktu kerjaan Fletcher numpuk, Max datang. Melihat Max, Fletcher pun memberikan hadiah yang tadi siang udah Greta siapin. Ternyata isi kotak tersebut adalah perlengkapan baseball. Betapa bahagia hati Max, ia kemudian mengajak ayahnya bermain bersama, tapi Fletcher menolak karena sekarang dia lagi sibuk banget. Mendengar penolakan itu, Max merasa sangat kecewa. Padahal sebelumnya Fletcher udah janji akan bermain bersama. Esok hari, Audrey bersama Jerry menjemput Max. Di situ Max menunjukkan hadiah dari Fletcher pada Jerry dan mereka berdua berjanji bakalan main bareng. Melihat Max yang semakin dekat dengan Jerry, Fletcher merasa kesal. Audrey lalu mengingatkan Fletcher agar tak lupa datang ke pesta ulang tahun Max nanti malam. Di kantor, Fletcher sama Miranda lagi nemuin klien baru mereka bernama Cole. Cole ini adalah seorang istri yang sedang memperebutkan hak asuh anak serta harta gono gini suaminya di persidangan perceraian nanti. Nah, masalahnya si Cole ini ngerasa nggak mungkin bisa menang di pengadilan karena dia ternyata udah pernah selingkuh sebanyak 7 kali. Buset. Awalnya Cole udah mau milih damai aja, toh dia juga udah dapat harta suaminya walaupun cuma 7 juta dolar atau sekitar 100 miliar rupiah. Ya, lumayan lah buat beli bakso.
Tapi dengan kelihayan Fletcher menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan, dia ngebujuk Cole biar jangan nyerah dan terus perjuangin hak-haknya. Kalau Cole menang nanti, maka dia bakal dapat duit lebih gede, yaitu sebesar 11 juta dolar atau sekitar 154 miliar rupiah. Mendengar semua kalimat Fletcher tersebut, semangat Cole kembali meledak. Dia berubah pikiran. Cole jadi ngerasa kalau dia nggak salah. Dia jadi ngerasa kalau selama ini dia selingkuh itu gara-gara suami Cole kurang perhatian sama dia. Makanya dia bisa selingkuh sampai 7 kali. Sekali lagi Mimin ulangin, selingkuh sampai 7 kali. Woi, oke, setelah semua rapat barusan, mereka sepakat nggak jadi ngambil jalan damai. Mereka berdua memutuskan untuk memenangkan persidangan bagaimanapun caranya. Ketika Cole pergi, Miranda merasa kagum dengan kemampuan Fletcher meyakinkan Cole tadi. Karena kalau kasus bisa dilanjut, maka perusahaan bakal dapat untung gede dari situ. Saking senengnya, Miranda lalu ngajak Fletcher buat di rumahnya nanti malam. Di sisi lain, Max, Audrey, serta Jerry sedang merayakan pesta ulang tahun Max. Namun Max sedih, Fletcher nggak ikut datang. Sang ayah lagi-lagi ingkar janji. Hingga sampailah waktunya tiup lilin. Di momen itu, pada jam 8 malam, sebelum meniup lilin, Max menyampaikan harapannya dalam hati. Ia berdoa agar 1 hari aja sang ayah tak bisa berbohong. Yap, pagi hari Fletcher terbangun dengan perasaan sangat aneh. Pas Fletcher jalan ke tempat persidangan, dia ketemu sama seorang pengemis yang minta duit receh. Dan yang biasanya dia ngebohong, di situ Fletcher malah bilang kalau dia punya duit receh banyak banget, tapi dia malas ngasih ke si pengemis. Abis ngomong gitu, Fletcher langsung bingung kenapa mulutnya bisa ngomong jujur. Bahkan pas masuk ruang sidang, dia duduk. Terus suami Cole sama pengacaranya datang nemuin Fletcher buat nyapa dia sebelum sidang dimulai. Di situ pengacara suami Cole nanya alasan kenapa Fletcher yakin banget bakalan menangin sidang. Fletcher pun ngejawab, Very funny, Fletcher. dia benar-benar gak bisa bohong sama sekali. Akhirnya Pak Hakim datang. Ketika baru mau mulai, Fletcher langsung minta sidang hari ini ditunda. Mendengar itu semua orang kaget, padahal belum apa-apa, Fletcher udah mau nunda sidang aja. Pak Hakim lalu nanya apa alasan Fletcher minta sidang ditunda. Fletcher pun ngejawab, I can't lie! Karena nggak ada alasan kuat, Pak Hakim mutusin ngelanjutin sidang. Kemudian waktu Pak Hakim nanya apakah ada yang setuju sama opsi damai, Fletcher dengan cepat ngejawab dia setuju damai. Mendengar itu Cole kaget, padahal kemarin Fletcher sendiri yang nyuruh dia buat nolak damai. Cole marah dan nyuruh Fletcher tetap nerusin kasusnya. Ngeliat mereka berdua berantem, Pak Hakim lalu ngasih keringanan waktu. Sidang bakal dilanjutin nanti jam 1:30 siang. It was me! What's up, Fletcher? Your cholesterol! Hi, Mr. Reed. Like the new dress? A pockmark eventually! Alright. Dentist. Alright. Now focus. Color of this pen. Oh, the color of the pen is red! I'll write it. Saat Greta ngasih tahu semua telepon masuk, Fletcher jujur dia ngeiyain seluruh janji pertemuan dari telepon masuk itu.
Bahkan yang biasanya dia ngehindarin telepon emaknya, kali ini dia jujur bilang kalau dia nggak sibuk dan punya banyak waktu luang. Kemudian Fletcher baru inget, dia lupa nganterin Max berangkat sekolah. Dia buru-buru nelpon Audrey. Audrey di situ nggak kaget, dia udah ngira Fletcher pasti lupa, makanya dia nganterin sendiri Max sekolah. Sesampainya di sekolah, Audrey nyoba nyemangatin Max biar nggak sedih gara-gara Fletcher semalam nggak hadir dan pagi ini juga nggak jadi nganterin Max sekolah. Max selalu berkata pada sang ibu bahwa semalam pas niup lilin ulang tahun, dia berdoa agar satu hari aja ayahnya nggak bohongin dia lagi. Mendengar itu, Audrey merasa sedih. Ia juga berharap doa Max bisa dikabulkan. Tak lama kemudian, Fletcher kembali menelpon Audrey. Audrey yang udah muak, ia menjelaskan kalau nanti sore dia sama Max akan ikut Jerry pindah tinggal di luar kota. Mendengar kabar tersebut, Fletcher terkejut lalu secepat mungkin pergi ke rumah Audrey. Gara-gara nerobos lampu merah, dia diberhentiin polisi. Waktu Pak Polisi nanya apa Fletcher tahu kesalahannya sampai diberhentiin, Fletcher justru malah jawab jujur ngungkapin semua kesalahan yang pernah dia lakuin di masa lalu, termasuk nunjukin tumpukan surat tilangnya. Akibat kejadian tersebut, mobil Fletcher disita. Audrey kemudian terpaksa membantu menebus mobil Fletcher. Sebelum pulang, Audrey mengatakan kalau keputusannya untuk pindah sudah bulat. Fletcher pun meminta Audrey memikirkan lagi keputusan tadi. Ia terus memohon supaya Audrey tetap tinggal di sini dan jangan membawa Max pergi. Fletcher berkata bahwa dulu sewaktu di persidangan cerai, dia pernah berlutut memohon agar perceraian dibatalkan. Tapi dia tetap kehilangan Audrey. Karena itulah kini Fletcher tak mau kehilangan Max juga. Ia mengaku bahwa selama ini dia memang ayah yang buruk. Tapi Fletcher meminta untuk diberikan kesempatan sekali lagi. Mendengar pengakuan tersebut, Audrey luluh. Ia lalu memberitahu jadwal penerbangan mereka adalah nanti jam 6 sore. Bila Fletcher datang, maka dia telah membuktikan kalau dia menepati janjinya. Tapi bila tak datang, maka Fletcher memang tak pernah berubah. Sebelum pergi, Audrey menceritakan semalam waktu Fletcher tak datang ke acara ulang tahun Max meniup lilin sambil berdoa agar satu hari saja sang ayah tak bisa berbohong. Mendengar cerita itu, Fletcher sadar keanehan hari ini pasti karena doa Max semalam. Ia lalu bergegas pergi menemui Max di sekolah. Saat sampai di sana, ia meminta izin pada guru untuk berbincang dengan Max. Ketika sedang ngobrol berdua, di luar Fletcher meminta Max menarik doanya semalam, namun Max menolak. Dia lebih senang bila sang ayah bisa hidup dengan kejujuran dan tak membohonginya lagi. Fletcher pun menjelaskan kalau hari ini dia sangat butuh kemampuan berbohong itu. Terkadang setiap orang perlu berbohong dalam hidup. Apalagi untuk seorang pengacara juga butuh sedikit kebohongan agar bisa terus bekerja. Melihat sang ayah terus merayu sambil memasang muka melas, Max akhirnya setuju menarik doa yang dia ucapkan semalam. Fletcher kemudian mengambil kue lengkap dengan lilin lalu menyuruh Max berdoa ulang mengganti doa sebelumnya. Setelah lilin ditiup, Fletcher nyoba ngetes apakah dia udah bisa bohong lagi atau belum. Ternyata dia masih belum juga bisa bohong. Dia bingung padahal doa Max udah dicabut. Max selalu menjelaskan semalam waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi tadi dia hanya berdoa karena terpaksa. Max pun pergi kembali ke kelas, meninggalkan sang ayah yang tak pernah mau memikirkan perasaannya. Saat kembali ke kantor, Fletcher begitu stres. Dia nggak tahu gimana caranya bisa menangin sidang nanti tanpa kebohongan. Pas Greta masuk, Fletcher curhat nyeritain semua masalahnya hari ini. Ketika tahu kalau Fletcher sekarang nggak bisa bohong, Greta pun ngetes Fletcher. Dia menanyakan tentang semua hadiah-hadiah mahal yang pernah Fletcher kasih ke Greta sebagai bonus karena telah menjadi asisten teladan. Greta nanya barang-barang itu dibeli dari mana.
Fletcher lalu jujur mengatakan bahwa semua hadiah barang mahal tersebut dia beli dari toko murah pinggir jalan yang lagi diskon. Mendengar itu Greta kecewa. Dia merasa dibohongi, semua kerja kerasnya membantu Fletcher selama ini ternyata dibalas dengan kebohongan. Greta pun memutuskan untuk berhenti kerja. Here's your raise. Greta, please! Oh, damn it! I'm on my knees! Oh iya, sebelum keluar kantor ada satu kisah menarik nih guys. Dari Greta buat nasihatin Fletcher si pengacara yang sering bohong. Yaitu dulu ada seorang pencuri yang mencoba membobol masuk lewat atap rumah. Tapi kemudian atap rumah itu jeblos, si pencuri itu jatuh ke dapur. Kebetulan di dapur itu ada pisau, terus karena si pencuri nimpa meja pisau itu, kakinya pun luka. Di sana juga sedang ada penghuni rumahnya. Akibat kejadian itu, si pencuri malah nuntut pemilik rumah dan di pengadilan, pencuri itu menang gara-gara pengacara yang sering bohong kayak Fletcher. Greta lalu bertanya, apakah itu bisa disebut keadilan? Ia pun marah dan pergi. Tak lama kemudian, Fletcher kembali hadir di persidangan. Di sana, Cole terlihat membawa kedua anaknya untuk menarik simpati atau rasa kasihan Pak Hakim. Lalu, saksi dari pihak suami Cole memberikan kesaksiannya. Ia memberitahu tentang kasus perselingkuhan Cole, bahkan sampai memberikan kaset rekaman suara waktu Cole selingkuh. Saat rekaman tersebut diputar, seketika seluruh ruangan menjadi hening mendengar suara Cole yang lagi sambil teriak-teriak di ranjang. Setelah itu, giliran Fletcher. Namun bukannya nyampein pembelaan, dia malah izin ke toilet buat ngulur waktu. Di toilet, Fletcher terus mikirin cara biar dia dapat alasan agar sidang ditunda sampai besok. Karena besok Fletcher udah mulai bisa bohong lagi. Akhirnya dia dapat ide. Dan ide itu adalah Fletcher lalu kembali ke ruang sidang. Melihat Fletcher babak belur, Pak Hakim mau nggak mau harus menunda persidangan. Tapi bukannya nunda sampai besok, Pak Hakim cuma nunda sidang beberapa jam doang. Di luar, Fletcher menelpon Max dan berjanji akan bermain baseball bersama. Max senang bukan main, mendengar suara anaknya yang bahagia, Fletcher pun seakan seperti bisa bernafas lagi. Kemudian Cole datang membawa saksi mereka. Orang tersebut adalah pria selingkuhan Cole yang suaranya ada di rekaman tadi. Fletcher pun segera mengatur rencana kebohongan yang harus pria itu ucapkan sebagai saksi nanti. Never made I can't do it. Persidangan kembali dimulai. Fletcher maju ke depan lalu menyuruh selingkuhan Cole maju menjadi saksi. Di situ karena Fletcher nggak bisa bohong, dia bukannya nyerang pihak suami Cole, tapi malah nyerang saksinya sendiri. Gara-gara terus mojokin si saksi, saksi itu pun meledak dan jujur ngakuin semua perselingkuhan dia sama Cole dulu. Mendengar semua pengakuan tersebut, Pak Hakim berencana mengakhiri sidang. Cole udah terbukti bersalah dan dipastikan kalah. Tapi waktu palu mau diketok, Fletcher menyadari sesuatu. Ia langsung meminta Pak Hakim memberikan kesempatan sekali lagi. Saat Pak Hakim nanya apa yang mau Fletcher lakuin, dia justru manggil Cole buat jadi saksi. Mendengar permintaan itu, seluruh orang bingung. Namun karena Pak Hakim penasaran apa tujuan Fletcher, ia pun memutuskan mengizinkan Cole maju ke depan menjadi saksi. Di depan Pak Hakim, Fletcher menanyakan sejumlah data berkas-berkas Cole yang dirasa aneh. Ia menanyakan kenapa di SIM rambut Cole tertulis warna pirang padahal di akte lahir rambut Cole berwarna coklat. Ia menanyakan juga kenapa di suatu berkas berat badan Cole 48 kilo sedangkan di berkas lain berat badannya 58 kilo. Dan pertanyaan terakhir, kenapa di akte lahir Cole lahir tahun 1965 sedangkan di berkas nikah tertulis 1964. Yang artinya Cole udah ngebohong. Cole dulu bohong soal umurnya biar jadi lebih tua terus biar dia bisa nikah.
Dari situlah Fletcher langsung menjelaskan bahwa pernikahan Cole tidak sah. Cole sebenarnya dulu menikah di usia masih 16 tahun. Berdasarkan peraturan hukum di sana, Cole terhitung masih di bawah umur. Yang artinya pernikahan Cole dengan suaminya dulu tidak sah. Itu juga berarti perselingkuhan Cole dengan 7 pria sebelumnya itu tak bisa disebut selingkuh. Fletcher kemudian menuntut pihak suami Cole karena telah menikahi wanita di bawah umur hingga memiliki anak. Ia menuntut setengah harta aset suami Cole tersebut sebesar 11 juta dolar atau sekitar 154 miliar rupiah. That's the game! Order! Namun setelah kemenangan itu, ketika Pak Hakim bertanya apa semua sudah selesai, Cole justru mengatakan kalau masih ada satu tuntutan lagi, yaitu hak asuh anak. Mendengar ucapan Cole tersebut, Fletcher kaget, padahal kemarin Cole mengatakan padanya kalau suami Cole adalah ayah yang baik bagi anak-anak mereka. Tapi Cole menjelaskan bahwa tujuan dia menuntut hak asuh anak adalah agar dia setiap bulan bisa dapat tambahan uang 1.000 dolar atau sekitar 14 juta rupiah untuk tunjangan anak. Ketika tahu suami Cole harus berpisah dengan kedua anaknya, Fletcher pun menyesal. Sebagai seorang ayah, ia bisa merasakan apa yang suami Cole rasakan. No. Come on, let's go. Daddy, I want to go with Daddy. Give you something to whine about. Come on. It's all right. Don't you worry. It's okay. It's okay. Together, whatever I have to do. Luke, you give me those, they're mine. Now! Let go of him. Let go of Daddy. Don't you have some checks to write? Fletcher kemudian berteriak memanggil Pak Hakim sambil memaksa untuk memberikan hak asuh kedua anak itu kepada ayah mereka. Namun Pak Hakim yang sudah muak dengan tingkah laku konyol Fletcher lalu menyuruh polisi membawanya pergi dari sana. Di tengah jalan, ia memohon pada polisi untuk diberikan waktu menelpon, karena jika dia telat, maka keluarganya akan pergi meninggalkan Fletcher. Di telepon, Fletcher menjelaskan pada Audrey bahwa saat ini dia sedang terkena masalah dan memintanya untuk menunggu sebentar lagi. Tapi ternyata Audrey baru aja selesai mengemas barang-barang. Dia bersama Max sekarang udah siap berangkat ke Boston. Mendengar itu, Fletcher pun panik. Beruntung tak lama kemudian Greta datang membebaskan Fletcher. Fletcher senang bukan main saat tahu Greta masih peduli padanya. Setelah bebas, Fletcher merasa sangat lelah. Ia yakin bila kembali ke kantor nanti pasti dia akan dipecat akibat perilaku buruknya tadi di persidangan yang mencoreng nama baik perusahaan. Ia lalu memutuskan untuk membuka usaha firma hukumnya sendiri dan meminta Greta agar mau membantu menjadi asistennya lagi. Need some change? Take everything! My son! I love my son! Gentlemen, welcome aboard flight. We'll be departing shortly. 1511 leaving from it's an emergency! More than a half hour to get through security. Gonna do it? Thanks! It's running great! It's Fletcher. No. I won't let you go! Dad? What is he doing? Wait. .1511 Heavy ready for takeoff. What was that? Looked like a shoe. Pull this thing over! Stop this plane.
Setelah melihat perjuangan Fletcher, Audrey dan Max pun tersentuh. Untuk pertama kalinya, mereka berdua melihat sang ayah benar-benar menepati janji datang menemui mereka. Fletcher lalu mulai mengungkapkan seluruh isi hatinya pada sang anak. Anak yang selama ini selalu dia kecewakan. Are you alright? I'm a dope, Max. All this time you've been here. I'm hurting here, though. The Boston and I started thinking. I could see you anytime I felt like it, but I didn't. I could be sitting around sometime and I'll never hurt you again. I want to look at you and I love you. I love you more than anything else in the world. Melihat kesungguhan Fletcher, Audrey dan Max akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana mereka pergi ke Boston. Sedangkan Jerry yang melihat mereka berdua lebih bahagia ketika bersama Fletcher dibandingkan dirinya, ia pun memutuskan untuk merelakan Audrey dan Max kembali ke pelukan Fletcher. Setahun kemudian, Fletcher, Audrey, serta Max terlihat sedang berkumpul bersama sambil merayakan acara hari ulang tahun Max. Sebelum meniup lilin, ayah ibu Max merasa deg-degan karena takut Max berdoa yang aneh-aneh terus bakalan terkabul lagi. Namun, setelah lilin ditiup, tiba-tiba lampu mati. Ketika lampu menyala, Fletcher dan Audrey ternyata sedang berciuman. Fletcher di situ bingung. Dia lalu bertanya apakah Max berdoa agar ayah ibunya bisa kembali bersama lagi. Max pun menjawab, No, I was for rollerblades.